Di awal film kita diberi narasi yang mengatakan, "Terima kasih telah mengikuti uji coba perusahaan Blackwood. Kami berkomitmen untuk berinovasi membuat obat-obatan yang akan membantu manusia setiap tahunnya." Jadi intinya film ini menceritakan sebuah perusahaan farmasi yang menciptakan obat-obatan baru untuk dijual belikan. Karena obat ini baru, jadi butuh uji coba atau butuh kelinci percobaan untuk melihat manfaat, efek samping, dan lain-lainnya. Mengerti kan? Lanjut. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang karakter bernama Claire dan ini bernama Ellison. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang dokter bernama Burke. Ia menjelaskan bahwa uji coba ini akan berlangsung selama 5 hari. Di hari pertama mereka akan diberi obat dengan dosis rendah. Dan hari berikutnya dosis sedang, dan hari berikutnya dosis tinggi. Dan si dokter menjelaskan mereka tidak akan diizinkan untuk keluar ruangan ini selama menjalani tes. For your information, ruangan ini berada di bawah tanah. Dan mereka juga tidak diberikan akses internet agar peserta uji coba tidak upload status. Ya intinya agar dunia luar tidak mengetahui tentang uji coba ini. Pasti kalian nanya, lah kenapa mereka mau jadi kelinci percobaan? Ya karena di sini kita dijelaskan bahwa mereka akan dibayar dengan bayaran yang sangat besar. Lanjut, biar gak pusing kita kenalkan dulu ke 6 peserta. Ada Claire si tokoh utama, ini Ellison, ini Ray, ini Amir, ini Vanessa, ini Paul, dan ini si bule. Gak usah diambil pusing, tonton aja ntar juga nyambung. Lanjut. Lalu mereka langsung disuruh meminum obat untuk menjalankan tes pertama kalinya. Setelah makan, mereka langsung dicek apa aja yang terasa pada tubuhnya, seperti mual atau tidak, pusing atau tidak, dan lain-lain. Selesai pengecekan tubuh, Claire yang sedang mengobrol dengan Ellison tiba-tiba sepulangnya dari WC, Claire dihampiri oleh Amir. Di sini Amir mengajak ngobrol Claire. Amir bercerita bahwa ia adalah seorang mahasiswa akhir semester dengan jurusan kedokteran. Setelah selesai mengobrol, mereka pun kembali ke kamarnya masing-masing. Di kamar saat Claire hendak tidur, ya, rupanya mereka semua sama tidak bisa tidur. Di keesokan harinya mereka pun melanjutkan uji coba berikutnya. Di sini kita diberitahu bahwa Amir sebelumnya pernah melakukan uji coba ini. Jadi bagi Amir ini adalah uji coba yang kedua kalinya. Di hari ketiga mereka semua masih belum tertidur. Lalu scene diperlihatkan dengan Dr. Burke yang sedang menelpon atasannya. Di sini terlihat bahwa ada yang salah dengan dosis obatnya. Di hari keempat mereka pun kembali disuruh meminum obat dengan dosis yang sangat tinggi. Mereka protes karena ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan dosis ini juga sangat berbahaya. Dr. Burke pun mengatakan bahwa mereka akan diberi uang tambahan sebesar 30 euro. Kalau dirupiahkan sekitar 500 jutaan kali. Mendengar itu mereka pun tak mengambil pusing dan lanjut partian. Lalu kita kembali diperlihatkan dengan Dr. Burke yang sedang memberitahu atasannya bahwa sistem imun mereka kacau. Dan gobloynya para atasan tetap memerintahkan Dr. Burke untuk tetap melanjutkan tesnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan Amir, seorang mahasiswa kedokteran yang diam-diam menyelinap ke dalam ruangan Dr. Burke. Amir yang penasaran mencoba melihat hasil pemindaian tubuh mereka. Tampaknya Amir kaget saat melihat hasil pemindaian efek dari obat yang telah mereka konsumsi. Amir pun mengcopy data-data tersebut untuk menjadikannya barang bukti. Kembali pada Claire dan kawan-kawan, tiba-tiba inilah yang terjadi. Allison?
Amir yang baru saja datang pun dengan panik menjelaskan pada mereka bahwa dia sudah melihat hasil pemindaian di ruangan Dr. Brooke. Amir mengatakan bahwa selama 4 hari otak kita dibuat kepenuhan muatan. Dan apabila kita tidur, otak kita akan kehilangan kesadarannya. Inti dari penjelasan Amir adalah jika mereka tertidur, mereka semua akan mati. Saat mereka panik dan mencoba membuka pintu, Amir juga menjelaskan bahwa pintu ini akan tertutup selama 24 jam. Dan selama itu pula sambungan koneksi ke dunia luar akan terputus. Jadi mereka terkurung di sini selama 24 jam tanpa ada yang mengetahuinya siapapun. Amir pun berkata bahwa dia tidak tahu mengapa alarm keamanan ini tiba-tiba berbunyi. Tak lama setelah itu Amir menemukan garam. Ya garam itu ya. Iya tahu kan. Untuk mencegah mereka tertidur. Masing-masing dapat 5 bungkus. Dan di sini Amir melarang untuk memakan stimulan. Buat yang gak tahu stimulan, jadi stimulan adalah obat yang menaikkan tingkat kewaspadaan tinggi dalam rentang waktu singkat. Jadi kan harusnya sangat bermanfaat ya apabila kita memakan stimulan agar kita tetap terjaga. Tapi di sini Amir malah melarang untuk memakan stimulan itu. Lanjut. Amir menjelaskannya dengan kata-kata yang sangat rumit yang intinya Amir melarang itu karena akan sangat berbahaya. Karena Amir adalah satu-satunya orang yang berpendidikan di antara mereka, jadi Amir merasa dirinya lah yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka semua. Okay, I've got it. Imagine your brain is a car and it's on fire, but you can get out of here. All they need to do is put us on immunosuppressants, keep us monitored, and maybe worst case scenario. Mereka yang belum tertidur selama 4 hari pun terus mengalami halusinasi. Kembali pada Claire, ia yang penasaran mencoba melihat pemindaian yang Amir maksud. Dan saat ia melihat hasil pemindaian dirinya, ia pun kaget melihat dirinya lah yang paling beresiko tinggi berhasil dalam uji coba ini. Setelah itu Claire pun menghampiri Vanessa. Terlihat Vanessa sedang membakar tangannya sendiri. Vanessa beralasan dirinya melakukan itu agar ia mampu tetap terjaga. Scene pun diperlihatkan pada si bule. Inilah yang terjadi. Ya, si bule berhalusinasi dan ia pun tertidur. Saat Claire sudah merasa muak dengan keadaan ini, ia pun memerintahkan pada teman-temannya untuk mencoba melarikan diri dengan cara membobol tembok bangunan tersebut. Mereka pun setuju dengan usulan Claire dan mulai mencoba membobok temboknya. Lalu ya, ternyata di balik tembok terdapat sebuah benteng besi yang menghalanginya. Mereka pun putus asa. Akan tetapi Claire tetap menyemangati rekannya untuk mencoba membobol dinding lainnya. Dan mereka pun tidak setuju dengan usulannya kali ini karena mereka beralasan membobok tembok hanya akan membuang-buang tenaga. Claire yang menganggap hal itu benar pun langsung pergi menghampiri Amir yang sedang berada di lab. Saat Claire menemui Amir, Ray pun menghasut temannya untuk mencurigai Amir. Karena Amir satu-satunya orang yang pernah mengikuti tes tersebut. Dan hanya Amir juga lah orang yang berpendidikan di antara mereka. For your information, semua peserta yang mengikuti tes adalah orang-orang yang tidak begitu penting di dunia ini. Orang yang hilang pun mereka tidak akan ada yang mencarinya. Jadi orang-orang buangan semua peserta yang 6 peserta ini. Tapi cuman si Amir yang berpendidikan dan orang yang dicari. Jadi ya wajar si Ray mencurigai Amir bahwa Amir adalah impostor. Lanjut. Saat Claire menemui Amir, Amir pun mengakui bahwa penyebab mereka terkunci adalah karena ulah Amir yang telah mengcopy data pemindaian.
Amir yang merasa bersalah pun berputus asa dan mencoba untuk bundir dengan cara tertidur. Di sini Claire tetap menyemangati Amir karena Claire mengira bahwa Amirlah orang yang bisa menyelamati mereka dengan ilmu kedokterannya. Di tengah ceramah Nojutsu Claire, tiba-tiba Amir terfikirkan sebuah ide. Amir mengatakan bahwa kita bisa membuat ramuan untuk menciptakan kanker otak agar aliran darah tak mengalir ke otak. Ya intinya Amir hanya bisa membuat ramuan pencegah, gitulah simpelnya. Bingung gue juga soalnya gak tahu farmasi kedokteran gitu. Lanjut, Claire pun mencoba memberitahu kabar baik itu. Namun saat akan memberitahu temannya, Claire dihampiri Paul yang mengatakan bahwa Amir adalah orang dalam dari perusahaan Blackwood. Dengan membawa barang bukti kotak obat stimulan yang telah habis berada di kantong Amir. Lalu, saat lampu kembali menyala, Amir yang baru datang dari labnya pun sontak diinterogasi temannya. Di sini Ray yang memiliki sifat temperamental pun langsung mengikat Amir dan ia mengancam akan membunuhnya jika ia tak mau bicara jujur. Amir yang panik pun terus menjelaskan pada rekannya bahwa dia bukanlah bagian dari perusahaan Blackwood. Claire yang menengahi perkelahian mereka pun mengatakan bahwa Amir telah menemukan obat untuk mereka. Dan Claire mengajukan diri untuk menjadi orang pertama yang mencoba obat ramuan dari Amir. Tanpa basa-basi, Paul pun meracik obatnya dengan arahan dari Amir. Di belakang, Vanessa pun menegur Ray karena dialah yang telah menyebabkan mati lampu tadi. Vanessa yang masih mencurigai Amir merencanakan sesuatu dengan Ray. Vanessa mengatakan bahwa ia akan menyuntikkan obat penenang pada Amir agar ia tertidur. Karena apabila Amir tetap hidup, maka tuduhan mereka selama ini benar. Dan jika Amir mati ya mereka tidak peduli. Saat obat selesai diracik, Ray pun akan menyuntikkannya pada Claire. Di saat yang bersamaan, Vanessa yang akan menyuntikkan obat penenang pada Amir tiba-tiba. Ya, senjata makan tuan. Belum saja Vanessa menyuntikannya pada Amir, ia pun malah turu. Ray yang panik pun tak sengaja menyenggol obat yang sudah diracik tadi dan obat itu pun terjatuh. Sayangnya hanya itulah ramuan yang mereka miliki saat itu. Dan akhirnya semua harapan mereka hilang. Melihat semua itu, Amir pun tertawa karena sudah sangat putus asa dengan semua keadaan ini. Setelah itu, Claire pun memutuskan untuk melihat sisa waktu sampai pintu semua ruangan ini terbuka. Di sini, Claire pun berhalusinasi kembali. Ia pun merasa bahwa inilah saat ajalnya tiba. Dan ia membuat video terakhir untuk ibunya. Di sini juga kita diberitahu bahwa ibu Claire adalah seorang pemabuk yang sering menyiksa dirinya. Di saat-saat yang terakhir, semangat hidup Claire pun kembali dan inilah yang terjadi. Setelah itu, Claire mencoba bangkit kembali dan saat ia hendak pergi, ia tak sengaja memukul dinding salah satu ruangan dan terasa dinding ini seperti ada ruangan rahasia di baliknya. Saat Claire dan Ray membobol dinding tersebut, mereka menemukan ruang autopsi. Dan saat mereka masuk lebih dalam ruangan tersebut, mereka berdua menemukan lift. Mereka menganggap lift ini adalah jalan keluar agar mereka selamat. Di saat yang bersamaan, Amir pun berhalusinasi dengan melihat mayat Dr. Brooke yang mengatakan bahwa satu-satunya cara agar Amir bisa selamat adalah dengan melarikan diri sendirian. Ia pun menyadarkan Amir bahwa di sampingnya terdapat pisau untuk melepaskan tali yang mengikat lengannya. You're only in my head. Well, you're the smartest one here, no? Even noticed the knife.
Di saat yang bersamaan juga, Ray tak sengaja melihat surat Amir yang mengatakan bahwa Amirlah penyebab mereka semua terkunci di ruangan ini. Ray yang temperamen pun langsung menghampiri Amir dan akan membunuhnya. Lalu, There you go. Stare with the eyes. setelah membunuh Ray, Amir pun kembali melihat sosok Dr. Burke yang memerintahkan agar membunuh sisanya. Lalu, kembali pada Paul setelah ia meninggalkan Claire, ia menutup pintu ruangan autopsi. Paul pun masuk ke dalam lift yang tadi mereka berdua temukan. Dan If I don't survive. ya, ternyata yang tadi mereka berdua lihat bukanlah lift, melainkan sebuah mesin kremasi. Kembali pada Claire, ia yang berhasil melarikan diri dari Amir, mencoba bersembunyi di salah satu ruangan dan siap dengan guntingnya. Saat Amir mengejar Claire, Amir pun terjatuh karena sudah tak memiliki tenaga dan Thank you for your patience. The lockdown has now ended. tak lama setelah itu, ternyata waktu penguncian ruangan pun telah berakhir. Terlihat beberapa petugas yang menggunakan APD dan bersenjata mengecek semua ruangan, lalu menembak Amir yang masih hidup. Claire yang mendengar tembakan itu pun sontak panik dan langsung melarikan diri. Di sini saat Claire terjebak, ia pun berpura-pura menjadi mayat dengan melumuri seluruh tubuhnya dengan darah Amir. Lalu Claire pun dibawa entah kemana oleh mobil. Mungkin karena doa orang yang terzolimi itu diijabah, Claire pun mungkin berdoa dalam hati agar mobilnya kecelakaan. Ya Allah, semoga mobil ini kecelakaan dan aku selamat. Dan benar saja, lalu Claire pun terbangun di rumah sakit dengan sebuah berita yang memberitahu bahwa perusahaan Blackwood telah ditutup karena telah melakukan uji coba ilegal. Dengan korban nyawa 6 tewas dan 1 kritis yang kemungkinan pemulihan sangat kecil. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat membagongkan bukan? Kesimpulan film ini menceritakan tentang Claire dan 6 peserta lainnya yang mengikuti sebuah uji coba ilegal dari suatu perusahaan. Mereka mau menjadi kelinci percobaan dikarenakan ada uang tunai 271 triliun menanti mereka. Akan tetapi tak seperti percobaan pada sebelumnya yang pernah Amir jalani. Percobaan kali ini gagal dikarenakan efek sampingnya yang tak sesuai dengan perkiraan. Ditambah karena kesalahan Amir yang tak beradab masuk ke dalam ruangan Dr. Burke dan mengcopy data perusahaan itu. Hikmahnya adalah, ingatlah bahwasannya di dunia ini tidak ada yang instan. Karena mie instan sekalipun perlu proses untuk bisa dinikmati. Dan ingat, uang bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang. IMDb untuk film ini adalah 5,5/10. Hah? Apa? Nggak jelas. Ya tonton aja sendiri.